Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh datang ya Tuhan. Menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan pribadi Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami boleh mendapatkan hikmat ya Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan terus pimpin langkah kami. Tuhan terus pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh berarti bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau malam ini. Mari buka hatimu, mari sembah Dia. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Roh Kudus boleh mengalir. Oh Jesus. Oh haleluya. Segalanya, bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu. Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Kekuatan, Kau perisai kami kepadamu. Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat. Kaulah Tuhan hasrat hati. Kami rindu, ku rindu menyembah
Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, 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 Kau Kau segalanya. segalanya. Panggil dia Yesus, Yesus, Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, 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 Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami itu. Oh Kami panggil namamu Tuhan, Engkau Yesus. sangka. Haleluya. Mari sembah dia. Oh Yesus. Kami sembah Kami Engkau. sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak disembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan, Kau perisai kami. perisaiku Kepadamu kepadamu. rohku berserah. Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. hatiku. Kami rindu Ku menyembah, menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembahmu. Yesus. Yesus, Mari naikkan dengan segenap hati, Yesus, dengan iman. Yesus, Kau panggil dia, panggil berarti namanya. bagiku. Jesus, Jesus. Your presence, oh Lord Jesus. Yes. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya Sekali lagi, Yesus, bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti, Kau berarti bagiku. oh Yesus, 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 Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Biar kami masuk lebih dalam ya Tuhan, untuk menikmati indahnya kasih-Mu, untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Jesus, Jesus, oh Jesus, Your presence. Mari sembah Dia, oh Jesus, Yesus,
Biar Engkau mendekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dekap kami dengan kasih-Mu. Ya. Biar kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dalam kami menyembah. Terima kasih. Oh Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam Ku cinta Kau Yesus. ku cinta Kau. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ku Yes. mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih Ya, dalam dengan segenap hatimu, dengan imanmu naikkan pujian ini. Tuhan. Yes. Lebih dari segala yang ada, yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindukan Engkau ya Tuhan. Yes. Mari rindukan Dia. Lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu ya Tuhan. Yes. Lebih lagi. Lebih dalam lagi. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus. Lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam, mengasihi-Mu, lebih dekat, mengasihi-Mu Yesus. mengasihi Oh haleluya, Haleluya. haleluya. Lebih dalam. Lagi ku rindukan Yes, Jesus. Tuhan. Lebih dari segala yang ada, segala yang ada. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, Yesus. ku mengasihimu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku cinta Kau. ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. segala yang ada. Ya. Lebih dalam, lagi ku cinta ku Kau cinta Yesus. Kau Yesus, ku ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau menikmati hadirat-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, biar kasih hadirat-Mu yang menjamah setiap kami.
Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Terima Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Amin. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu, Berterima pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. kasih Engkau selalu Tuhan buat menyatakan kasih-Mu, kekuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat. Selama ku hidup, selalu ku lihat pertolongan-Mu. Selalu nyata Tuhan. Ku berterima kasih Buat kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segenap hati kami nyatakan malam hari ini, kami bawa setiap pujian kami. Terima kasih. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. sempurna. Janji-Mu, Janji-Mu tak pernah terlambat. Kau selalu ada. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berterima Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan atas kami. Kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sadar penuh bahwa bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi selalu ada Tuhan dalam setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami punya Tuhan yang senantiasa menjadi pembela selama kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Tak habis-habis kami nyatakan Terima kasih terima kasih.
bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa tidak pernah kami berjalan sendiri. Kami punya Allah yang senantiasa melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur senantiasa atas hidup kami. Kalau kami punya Tuhan yang setia, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kekuatan yang baru kami terima daripada Engkau, sukacita yang baru daripada Tuhan, bahkan mujizat dan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan kami di mesbah doa. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merenungkan semua firman Tuhan, agar hidup kami sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa pada malam hari ini. Saya percaya semua yang terjadi di hidup kita itu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu malam ini biarlah kita mau terus rindu untuk mencari Tuhan dan menyenangkan hatinya. Iya, baik ya, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya mengucap syukur ya, kita semua terus ya hidup dalam kesaksian demi kesaksian karena nama Tuhan ya harus dimuliakan. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau memberi kesaksian atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di hidup saya. Buat saya ya, saya mengalami masalah membeli sebuah apartemen, dan lalu juga saya sudah pernah menceritakan kepada ibu dan saya pernah meminta doa ibu. Puji Tuhan Bu, sekarang doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, dan singkat cerita, pada waktu itu tahun 2015 saya membeli sebuah apartemen di Surabaya. Dan saat itu janji dari developernya tahun 2020 setelah saya lunas semuanya maka saya akan diberikan kunci dan sertifikatnya. Dan pada tahun 2020 sampai hari ini ya semua sudah selesai, sudah lunas, tapi ya pihak developernya tidak bisa dihubungi. Bahkan kalau bisa mereka selalu bilang ya, maaf kami belum bisa untuk menyerahkan kuncinya ya. Saat itu saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, saya sedih dan saya kepikiran. Bahkan saya hampir depresi ya. Dan saya puji Tuhan ya, Tuhan memberikan jalan keluar karena akhirnya dengan bantuan ya paman dan juga sepupu saya meminta tolong untuk membantu menguruskan. Dan dari pihak apartemennya mau memberikan kunci dan ya memberikan unit, walaupun ya unit yang saya bayar itu untuk 2 kamar, saya diberikan hanya yang 1 kamar. Tapi ya sudah, Bu, apa boleh buat. Ya saya cuma berpikir daripada saya tidak dapat apa-apa, saya malah rugi. Puji Tuhan saya masih diberi 1 kamar. Akhirnya saya terima saja, walaupun ya memang secara manusia saya rugi. Namun disinilah saya belajar untuk menerima dan juga mengampuni dengan ketidakadilan yang saya alami. Tapi saya mengucap syukur ya, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk bisa mengampuni dan menerima. Sekian, terima kasih Ibu kesaksian saya ya. Terima kasih juga karena Ibu sudah membantu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh pelayanan Ibu. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, jadi Ibu ini beli apartemen dari tahun 2015 sampai 2020 tidak ada penyelesaian, sudah lunas tapi tidak ada ya penyelesaian, sudah 5 tahun. Bahkan pada akhirnya sampai 2021, 22, 23 tetap juga tidak ada apa-apa. Beberapa bulan yang lalu memang Ibu sempat menelpon saya untuk memohon bantuan ya, dan saya bilang Ibu berserah aja kepada Tuhan ya. Dan puji Tuhan
Akhirnya lewat bantuan paman dan sepupunya, ibu boleh mendapatkan unit walaupun janjinya 2 kamar, diberi hanya 1 kamar. Tapi di sini luar biasa adalah ya ibu bisa menerima itu karena seringkali banyak orang ya tidak bisa menerima, akhirnya stres, depresi. Tapi satu hal yang saya lihat kesaksiannya, ibu berkata, puji Tuhan Bu, saya bisa menerima dan semua itu karena anugerah Tuhan. Ya puji Tuhan. Dan ya ibu boleh sekarang menikmati ya apartemen yang sudah diberikan itu. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada kita yang terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan kita sama-sama mari kita buka firman Tuhan ya, lanjutannya 2 Samuel pasal yang ke-7. Iya baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sekarang kita sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ke-7. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya Daud memindahkan ya tabut Allah ketika pada akhirnya Daud dilantik sebagai raja atas seluruh Israel. Akhirnya tabut Allah itu diangkat, dipindahkan ke Yerusalem. Sekarang kita akan baca 2 Samuel pasal yang ke-7 ya, janji Tuhan mengenai keluarga Daud dan kerajaan Daud. Ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Ayat 2, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam ini juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kau diami, untuk kudiami? Ayat 6, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai pada hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah satu orang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau dari segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ya, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu. Ya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika Daud itu sudah menjadi raja atas Israel dan akhirnya dia menetap di rumahnya, ya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh-musuhnya, Daud itu berpikir dan dia berkata kepada kepada Nathan, dia berkata begini, ya, masakan aku ini diam di dalam rumahku yang bagus ini, rumah yang dibangun dari kayu aras, padahal ya sementara tabut Allah itu diam di bawah tenda. Daud merasa tidak layak dia itu tinggal di rumah bagus sementara tabut Allah hanya ditaruh di tenda. Jadi Daud itu berniat untuk membangun bait Allah. Ya, dia itu rindu untuk memberikan satu tempat yang layak untuk tabut Allah itu. Tapi ketika Daud berniat seperti itu, akhirnya
Nabi Nathan, ya, ketika Daud berniat seperti itu, akhirnya Nabi Nathan itu ya mendapat firman nubuatan dari Tuhan. Nabi Nathan itu ya mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya, ya, pada malam itu ketika Nathan berkata kepada Daud, ya silakan kalau Tuanku memang digerakkan untuk membangun ya bait Allah, silakan Tuanku lakukan seperti yang Tuanku mau. Ya, dan dia berkata, ya pergilah. Lalu malam itu firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Ya, Tuhan berkata, katakan kepada Daud hambaku itu, ya beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah ya bagiku untuk kudiami. Tuhan berkata, bilang kepada Daud, ya jangan kamu yang membangun rumah bagiku untuk aku diami. Karena Tuhan bilang, aku tidak pernah diam dalam rumah ya sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku Tuhan mengucapkan firman kepada salah satu nabi atau hakim atau siapapun? Pernahkah aku memerintahkan, kata Tuhan, ya, untuk mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Jadi ketika Daud berpikir bahwa dia akan membangunkan satu tempat bait bagi Tuhan dari kayu aras, karena dia bangun rumah dari kayu aras, kayu mahal, Tuhan itu berfirman kepada Nathan, dia bilang sama Daud, aku Tuhan yang tidak tinggal di rumah, aku ini mengembara. Sejak pertama kali aku menuntun bangsa Israel, aku tuh mengembara. Ya, dan aku tidak pernah menyuruh kepada imam atau gembalaku untuk membangun bagiku rumah dari kayu aras. Ya, jadi Tuhan menyuruh Nabi Nathan berkata kepada Daud, ya tidak usah. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dan Tuhan jadi menyuruh Nathan berkata kepada Daud untuk dia tidak perlu membangun ya rumah Tuhan dari kayu aras. Sebab Tuhan tidak pernah meminta untuk dibangunkan rumah ya dari kayu aras. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan pada hambaku Daud, firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan bilang kepada Daud, memang Tuhan yang mengambil dia dari padang ketika dia mengembalakan kambing domba, dan Tuhan juga yang menyertai Daud sehingga namanya menjadi besar, ya, dan dia menjadi besar sejajar dengan orang-orang besar di muka bumi. Dan Tuhan yang menentukan tempat bagi ya umatku Israel, dan Tuhan bilang, aku juga yang memberikan engkau kota-kota bagi umat Israel, ya supaya engkau juga tidak ditindas, tidak mengalami kekejutan. Ya, bahkan Tuhan berkata, ya, sejak ayat 11, ya, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikanmu keturunan, ya. Jadi Tuhan berjanji lewat Nabi Nathan bilang, nanti ya Tuhan bilang, ya apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Jadi Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, ya jangan Daud membangunkan bagiku rumah. Nanti keturunan anaknya Daud lah yang akan membangun rumah bagiku. Ya, dialah yang akan membangun rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Ayat 14, aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi ayat 15, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku,
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Jadi saudara, ya Tuhan tidak mau Daud yang membangun rumah baginya, tetapi anaknya Daud yang akan dipakai Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya, nanti kita akan lanjutkan ya, dan kita akan melihat ya bagaimana Daud punya kerinduan, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia membangun bait Allah ya, tetapi nanti keturunannya. Dan kita tahu pada akhirnya nanti keturunan Daud yang membangun adalah Salomo. Ya, tapi satu hal yang bisa kita tiru malam ini, Daud punya kerinduan. Kalau dia tinggal di rumah yang bagus, masa rumah Tuhan itu tidak bagus ya. Dan kita juga percaya bahwa ya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita, dan kita ini dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat ya, tetapi juga kita harus dalam ketaatan kepada Tuhan. Iya, kita akan lanjutkan besok dan kita akan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat malam ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami dan kebenaran firman-Mu ya, bahwa ketika kami diberkati, kami disertai Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus Bapa untuk mengingat akan Tuhan. Kami lihat di sini firman Tuhan berkata, Tuhan yang mengambil Daud dari padang gurun, padang rumput, dan mengangkat tinggi dirinya, hidupnya, namanya dibesarkan oleh Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Ajar kepada kami untuk terus percaya dan berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Berkati umat-Mu, jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, yang sedang ada masalah hutang piutang, masalah keuangan, sakit penyakit. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau bertahta. Bahkan biarlah Tuhan Engkau mengurapi pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan. Bahkan juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, buka hatimu dan angkat tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel dari kota Palu. Saya mengucapkan selamat malam dan God bless you.